Semuanya selamat siang. Selamat datang di kuliah umum Against Method dari kerjasama dari Universitas Tarumanegara, kemudian Universitas Kristen Duta Wacana, dan Omah Library. Kali ini kita akan menyelenggarakan kuliah umum yang berjudul Against Method yang dibawakan oleh Pak Agustinus Sutanto. Di sini kita sudah bersama Pak Agus, kemudian Bu Linda, ada Pak Anas, Pak Nanda, dan Kak Rich. Kuliah ini nanti akan diawali ya, dikenalkan oleh Bu Linda dari UKDW, kemudian nanti akan dimoderatori oleh Kak Rilly Syarif, kemudian kuliah akan disampaikan oleh Pak Agustinus dan akan ditanggapi oleh Pak Anas dan Pak Nanda. Di dalam bukunya ya, yang berjudul Peta Metode Desain yang diterbitkan dalam bentuk e-book di bulan Mei lalu, Pak Agus menarasikan metode desain arsitektur yang terbagi dalam 4 wilayah: dunia seni, sains, dan perilaku dan lingkungan. Ya, dunia ini dapat berdiri sendiri sekaligus menjadi jembatan antar pengetahuan. Walaupun memaparkan sekitar 30 metode desain yang berbeda-beda, buku adalah pembuka yang menjadikan metode sebagai sebuah pembuka jalan yang menawarkan sebuah titik tolak imajinasi pembaca akan penelusuran jalannya masing-masing. Di antara permutasi dari kemungkinan variasi metode yang ada, kuliah ini merupakan salah satu bentuk di mana sebuah metode melawan strukturnya, pemikirannya sendiri, untuk kemudian mempertanyakan, menjawab pertanyaan sendiri, lalu mendapatkan metode yang baru yang merupakan evolusi dari metode-metode sebelumnya. Kuliah ini adalah refleksi terhadap tahapan-tahapan melalui proses desain dengan eksplorasi yang optimal. Saya serahkan waktunya ya kepada Bu Linda ya. Baik, ya terima kasih Satria. Ya selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya ini kuliah umum gitu ya, sejenis itu tentang diberi judul oleh Pak Agustinus Against Method begitu. Jadi dalam bukunya Pak Agustinus ini sangat produktif gitu selama masa WFH ini. Yang pertama dalam bukunya yang berjudul Research by Design. Nah, Pak Agustinus Sutanto ini mengingatkan tentang pentingnya riset dalam desain gitu. Nah, jadi research di sini itu dalam arti luas gitu ya, yang mencakup segala kemungkinan sehingga menemukan masalah secara tepat itu akan membantu untuk membuat sebuah penyelesaian yang tepat pula gitu. Jadi yang berakar dari masalah aktual, jadi berkaitan dengan tempatnya, kemudian manusianya, kemudian budayanya, kebiasaannya, materialnya, logikanya, dan lain sebagainya. Jadi bukan masalah dan jawaban yang dicari-cari begitu. Kemudian dalam bukunya berikutnya tentang peta metode desain, nah Pak Agus ini memberikan banyak metode desain gitu ya, puluhan tadi sudah disebutkan oleh Satria gitu ya, ada beberapa puluh gitu. Kemudian nanti akhirnya ada 4 bagian besar metode desain yang disebut sebagai dunia dalam tanda kutip. Jadi dunia seni, sains, perilaku, dan dunia gitu ya, yang masing-masing memiliki sifat dan karakter yang berbeda gitu. Jadi kalau pengen tahu ya nanti baca bukunya gitu. Nah kemudian pada hari ini Pak Agus nanti akan memaparkan tentang against method ya. Jadi apa maksudnya sih? Kita harus melawan metode yang sudah adakah, ataukah justru mempertanyakan pernyataan Feyerabend sendiri gitu ya, atau seperti apa? Nah itu kita nanti akan bisa tahu setelah mencermati pemaparannya. Nah kemudian berikutnya Pak Nanda akan menanggapinya. Begitu juga dengan Pak Anas Hidayat. Nanti Pak Nanda akan membahas tentang metode gitu ya, desain dan riset dari akar etimologinya. Jadi etimologi itu asal katanya gitu. Jadi bahwa desain itu kontekstual. Gitu.
dan bisa menjadi pembawa semangat zaman, jadi sebagai tafsir memori ataupun untuk memecahkan permasalahan. Kemudian metode juga tidak boleh dipahami secara statis, tapi juga harus dikembangkan, termasuk di arsitektur setempat kita. Jadi bisa yang disebut Nusantara dan atau arsitektur vernakular juga gitu, agar bisa dipahami secara universal. Nah, kemudian Pak Anas Hidayat itu juga melihat bahwa metode itu tidak harus dipahami secara kaku gitu. Nah, tapi juga harus fleksibel, lentur gitu pemahamannya. Nah, sedangkan mendesain sebebas-bebasnya pun itu harus tetap punya acuan gitu ya, agar bisa dirunut step by stepnya atau prosesnya atau tahapannya gitu, dan juga dapat menjadi pembelajaran juga. Gitu. Jadi metode juga mestinya dibawa ke dalam konteks yang lebih luas gitu ya, dunia seutuhnya, agar arsitek bisa menjawab tantangan dalam kehidupan gitu. Jadi bukan sekedar soal bangunan belaka. Nah, mungkin itu gambaran untuk kuliah umum hari ini. Ya, silakan saya serahkan kembali ke Satria. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda telah menyampaikan prolog dari kuliah ini. Nah, selanjutnya kita akan dibersamai oleh Kak Rilid Syarif. Kuliah ini akan dibersamai dan dibimbing oleh Kak Rilid selaku moderator. Mungkin silakan Kak Rilid sudah. Oke, terima kasih Satria, terima kasih Bu Linda atas penjelasan tentang prolog dari kuliah hari ini. Saya mungkin akan bacakan tentang Agustinus Sutanto, latar belakang. Agustinus Sutanto adalah dosen tetap di jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Arsitektur Tarumanegara. Agustinus menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Tarumanegara, meraih gelar Master of Architecture, M.Arch, dan Master of Science, MSc di Bartlett School of Architecture, UK, dan gelar doktoralnya PhD by Design di University of Sheffield, UK. Saat ini Agustinus adalah pimpinan dari PT MIMA Archilab dan masih aktif mendalami kajian teori praksis di dalam arsitektur. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya di dalam poster di Oma Library ada figur Lucky Luke yang menembak bayangannya sendiri, dan ibaratnya bayangannya itu ditembak dan dia lebih cepat daripada bayangannya itu kaget gitu. Gue pernah refleksi dari dalam diri kita tentang bayangan gitu ya, bahwa ada objek yang mendahului dan objek yang didahului gitu. Nah, against the method ini pada gampangnya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan mendahului apa yang kita ada di masa lalu dan kemudian menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini telaah tentang metode desain ini akan dibahas oleh Pak Agustinus Sutanto dan kemudian akan ditanggapi oleh Mas Anas Hidayat dulu mungkin pertama, nanti dan Mas Ananda Widyarta selanjutnya gitu. Nanti saya persilahkan Mas Agustinus untuk memulai kuliahnya, mungkin rentang waktu 45 sampai 60 menit. Kita lanjutkan ya, Mas Agus, silakan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan seluruh penjuru Indonesia yang sudah hadir pada acara siang hari ini, juga kepada Ibu Linda dari Universitas Kristen Duta Wacana serta Riris dan tim dari OMA. Terima kasih yang sudah memfasilitasikan acara yang menurut saya coba berbagi apa yang saya ketahui tentang metode desain. Saya bacakan dulu ya. Kemarin telah berlalu, besok belum juga datang, kita hanya memiliki hari ini. Mari kita mulai. Kawan-kawan, jadi pada sekitar bulan lalu, jadi sekitar bulan Juni bulan lalu tuh saya mengeluarkan sebuah buku yang namanya Peta Metode Desain. Buku ini adalah buku ketiga yang saya terbitkan secara online. Jadi buku pertamanya adalah tentang tulisanku adalah gambarku, lalu dilanjutkan dengan buku keduanya Research by Design, dan buku ketiganya adalah Peta Metode Desain. Jadi kenapa 3 buku ini saya terbitkan, itu semua
berhubungan dengan desain. Jadi ada dua kegelisahan saya yang saya rasakan. Saya perlu menerbitkan buku ini untuk apa? Untuk arsitektur Indonesia. Jadi kegelisahan pertamanya saya adalah bahwa pendidikan sekolah-sekolah di arsitektur di Indonesia ini sekarang ini sudah bergeser jauh menurut saya, di mana para pengajar, para akademisinya sudah tidak lagi fokus dalam bidang pendidikan, arsitektur, tapi tidak ke desain. Lalu kedua tuh kegelisahan saya bahwa banyak karya-karya arsitektur di Indonesia itu banyak dikerjakan hanya sebagai pekerjaan yang praktis atau pragmatis saja. Ini sebagai contoh saja, misalnya kalau kita bicara arsitek Indonesia gitu loh, misalnya di Jawa Timur, ya kita dengan gampang, oh ada Jatim Park, karyanya Edwin Aftarin. Lalu kita bergeser ke Jogja, kita kenal Pak Eko Prawoto dengan fenomenologisnya. Nah, lalu kalau ke Jawa Barat, kita kenal Mas Apep dengan urbaninya. Lalu kalau di Jakarta ada Mas Aang, Mas Yori, Willis Kusuma. Lalu kalau konsultan tuh banyak, kita punya konsultan besar, misalnya Air Mas Asri, PDW Arkonin, misalnya Sony Sutanto arsitek. Yang jadi problem buat saya adalah ketika saya menyusun buku ini, saya tidak bisa melakukan referensi terhadap karya-karya arsitektur yang dilakukan oleh arsitek Indonesia. Ini problem buat saya. Dan problem besar inilah yang menurut saya kita semua perlu sadar bahwa banyak karya arsitektur di Indonesia diproduk, tetapi bagi saya sangat sedikit sekali referensi yang bisa kita pakai. Sebagai contoh misalnya, kalau hari ini kita klik BIG, MVRDV, taruhlah siapa aja, mau Bernaccioni, mau Stephen Hall, mau Snow Heta, mau Toyo Ito, kita dengan sangat mudah membaca karya-karya mereka dan kita bisa menelusuri itu metode apa yang mereka buat dan mereka kerjakan. Nah inilah kegelisahan saya. Jadi ini bisa jadi semacam tugas besar kita bersama, bukan tugas besar siapa-siapa, tapi tugas besar kita bersama dari kalangan akademik dan kalangan praksis atau praktis. Jadi mereka punya tanggung jawab besar untuk apa? Untuk mulai menyuarakan arsitektur, karya-karya arsitektur Indonesia dalam versi yang berbeda. Jadi itu kenapa akhirnya saya keluarkan bukunya. Tapi hari ini saya tidak membahas buku saya persatu persatu, karena kalau membahas 30 metode satu persatu rasanya tidak mungkin karena waktunya. Tapi saya coba nanti memaparkan bagaimana sebuah metode itu menjadi sangat menarik. Dan ini harusnya menjadi cikal bakal pengembangan sekolah-sekolah arsitektur di Indonesia, lalu juga para akademisi untuk mulai sadar kalau memproduk arsitektur ya dilengkapilah dengan metode sebagai sebuah pengetahuan. Jadi inilah inti kenapa buku metode desain itu dikeluarkan. Jadi kemarin saya juga sudah publish satu buku lagi tentang strategi komposisi massa yang baru aja kemarin saya sebar untuk online-nya. Saya mulai begini. Jadi dalam buku saya coba membagi bahwa metode desain itu ada 4 dunia. Pertama adalah dunia seni, lalu dunia sains, dunia perilaku, dan dunia lingkungan. Tujuan saya membagi adalah ini untuk memudahkan kita membaca bagaimana metode desain itu bekerja. Nah, yang hitam itu ada semuanya di dalam buku. Yang warna hitam itu ada 30 metode yang ada di buku peta metode desain. Tetapi kalau yang merah ini, inilah yang saya buka lagi. Jadi ini sangat menarik, ternyata nggak 30 metode desain. Menurut saya ada lebih dari 46 metode desain yang kalau kita mau pelajari. Ini menarik sekali. Menurut saya nanti di edisi cetaknya, saya akan melengkapi dari 30 metode desain ini mungkin menjadi sekitar 50 metode desain. Nah, coba kawan-kawan lihat di dunia sains. Ya, di dunia sains yang warna merah. Ada filogenesis, ada parametrik, ada digital poetik, ada space syntax. Ini pertanyaan besar. Saya mau nggak mau
harus melakukan referensi terhadap buku-buku luar. Di Indonesia tidak ada satupun yang membahas tentang ini. Dan ini menjadi menarik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita mempelajari metode desain, kita nggak punya referensi loh. Kita nggak punya referensi untuk mereferensi tentang arsitektur dari negara kita di Indonesia. Dalam catatan saya, paling-paling kita yang bisa melakukan referensi 6 atau 7 misalnya keseharian. Itu kita bisa melakukan referensi dalam konteks Indonesia. Lalu fenomenologi, misalnya tadi pagi sebuah tulisan bagus dari Profesor Joseph Ridjotomo tentang gelap. Itu menurut saya sebuah referensi bagus. Lalu domestifikasi, ketukangan, lokalitas. Paling-paling kita punya referensi 10 metode yang bisa kita pakai untuk sebagai sebuah kajian dalam kita melakukan metode desain. Selebihnya mau nggak mau kita harus melakukan referensi terhadap buku-buku yang diterbitkan di dunia barat. Kita tidak punya pilihan. Sebagai contoh lain misalnya pattern language, bahasa pola. Bahasa pola kita tahu, semua orang tahu Christopher Alexander bikin bahasa pola. Tetapi pada saat kita mau apply, bagaimana meng-apply bahasa pola menjadi desain, itu kita akan kesulitan karena kita tidak punya referensinya. Nah, berdasarkan inilah yang menurut saya sebuah peluang buat kita semua. Nah, dari sini ada satu yang menurut saya ada satu poin penting bahwa kita harus sadar bahwa metode yang kita miliki dalam konteks lokalnya kita itu sangat kurang. Nah, nanti saya berharap dengan dipaparkannya beberapa contoh, kita mulai bisa membuka peluang untuk melihat bagaimana sebuah metode itu bekerja dan kita bisa memanfaatkan konteks kelokalan keindonesiaan kita itu menjadi lebih kuat. Nah, against method. Jadi kalau against method ini sebenarnya ketika saya diminta bicara, saya belum punya apa-apa, lalu saya asal ngomong aja waktu itu. Saya bicara ke Bante, udah dah, Ririt, saya mau bicara against method. Setelah itu saya kesulitan. Lalu saya bilang, akhirnya saya cari-cari, oh ternyata against method itu menarik juga ya sebagai sebuah bombastis term gitu. Nah, tapi melalui pembelajaran ini saya melihat begini loh, bahwa yang namanya metode desain itu dia harus selalu terbuka. Jadi metode desain itu harus selalu terbuka. Lalu metode desain itu harus menjadi sebuah lapisan baru di atas metode lamanya. Jadi kalau kita bermetode, itu kita harus membuat lapisan baru. Contoh misalnya kita mengambil teknik kolase sebagai metode desain, bisa nggak kita membuat sesuatu yang baru dari yang lama? Lalu ketiga, yang paling penting adalah buat saya, kalau kita mau bermetode, itu harus bisa diaplikasikan. Itu jadi prinsip penting. Nah, melalui tiga itulah menurut saya ada perlawanan terhadap sebuah metode. Jadi sebuah metode itu harus memiliki semangat kebaruan. Lalu kedua, metode itu juga merupakan lapisan-lapisan dari yang lama. Dan yang ketiga adalah metode harus teraplikasi. Next. Jadi against method. Jadi ada dua kata penting. Against itu dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia artinya bertentangan dengan. Yang menarik method. Jadi method itu atau metode dari dua kata, meta dan odos. Meta artinya melalui atau melewati, odos artinya arah. Jadi metode itu jalan atau arah yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ketika dua kata itu digabung, kita menemukan sebuah kata bertentangan dengan jalan atau arah yang harus dilalui mencapai suatu tujuan. Jadi ketika kata ini sama, tapi kata ini secara dimensi, jadi dia mempertanyakan sebuah metode. Jadi against method itu mempertanyakan sebuah metode.
Jadi semacam oposisi perlawanan terhadap metode yang sudah ada. Contoh, misalnya kalau kita bicara tentang kejadian sekarang, misalnya COVID-19 sebagai sebuah isu gitu, maka kita akan bisa membangun metode-metode baru, misalnya tentang typology dwelling misalnya, itu kita bisa sebagai sebuah metode baru. Lalu bisa juga tentang konsep domestifikasi, tentang cara berhuni. Lalu kita juga bisa mengajukan program-program baru. Nah, disinilah menurut saya indahnya bermetode. Jadi bermetode itu jangan menjadi angka mati. Metode tidak berkembang karena kenapa? Menurut saya di Indonesia, karena para pengajarnya mereka terlalu terpaku pada satu metode. Contoh saja, misalnya sebuah studio perancangan, pengajarnya kalau sudah jadi penganut metode tipologi, dia akan menggunakan sepanjang hayatnya metode tipologi. Jadi dia tidak membuka peluang lain untuk berkembang metode-metode lain. Dan ini juga menurut saya menjadi semacam blunder besar terhadap sekolah-sekolah arsitektur di Indonesia. Itu sangat saya rasakan. Lalu intinya against metode itu adalah membuka peluang. Jadi membuka peluang. Nanti saya kasih beberapa contoh yang mungkin kita semua bisa melihat, ternyata sebuah metode itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, sehingga kita merasa bahwa kalau kita bermetode, sebenarnya kita itu menjadi orang yang kreatif. Jadi sebenarnya itu. Jadi itu yang perlu. Jadi yang menarik, jadi kalau against method kita ketik, itu keluarnya itu buku. Jadi kalau kita search ke Google, kita tulis against method, itu keluar buku yang sangat terkenal. Jadi itu buku tahun 1975 karya V. Raben. Saya pernah membaca buku ini, tapi udah sangat lama sekali ya. Jadi saya coba menerka-nerka buku ini. Jadi ada baiknya juga supaya nggak penasaran di buku ini tuh apa, lalu apa relasinya dengan konsep against method yang saya ceritakan hari ini. Jadi begini, kalau V. Raben itu kan sebenarnya dia pengikut Karl Popper, dia muridnya Karl Popper, lalu dia sangat percaya dengan teori falsifikasi Karl Popper, di mana Karl Popper membangun sebuah konsep tentang positivisme logis, yaitu kata Karl Popper begini, kalau kita membangun teori itu seperti menyusun bata demi bata. Jadi ada sebuah teori, silakan Anda falsifikasi teori tersebut, lalu kita bangun teori baru tersebut berdasarkan teori lama. Jadi seperti menyusun bata demi bata. Jadi Karl Popper itu, tapi akhirnya V. Raben itu akhirnya dia bertentangan dengan dengan Karl Popper setelah dia bertemu dengan Imre Lakatos. Lalu dia juga melihat bahwa enggak loh, ternyata cara berpikir Galileo, Newton, Einstein itu tidak membangun teori berdasarkan falsifikasi, tapi berdasarkan sesuatu yang baru. Akhirnya ada beberapa kritik penting. Jadi V. Raben bilang kalau ilmu pengetahuan itu nggak boleh dikultuskan. Jadi ini banyak kalau di Indonesia itu, kalau seorang dosen atau praktisi sudah percaya dengan satu metode, maka metode itu dia kultuskan. Jadi semua harus ngikut metodenya. Jadi ada juga kritik V. Raben bilang ilmu pengetahuan seperti seperangkat ajaran dogmatik yang tidak boleh dipertanyakan. Jadi ini banyak sekali kejadian di lingkungan kita, di lingkungan maupun di lingkungan akademik maupun praktisi. Jadi semacam ajaran yang tidak boleh dipertentangkan seperti ajaran agama. Lalu dia mengkritik bahwa ilmu pengetahuan terlalu kaku dan mengekang kebebasan berpikir para ilmuwan. Lalu dia bilang ilmu pengetahuan tidak boleh terkungkung oleh metode, maksudnya metode tunggal itu tidak boleh. Lalu dia mengkritik juga ilmu pengetahuan modern telah menjadi semacam ideologi. Kritik yang kelima ini menurut saya menarik. Jadi kritik terhadap modernitas, dia bilang disinilah sebenarnya ilmu pengetahuan itu
harus berani mengeluarkan konteks kelokalan, karena konteks lokal dan konteks modern itu dilihat secara ilmu pengetahuan memiliki dimensi yang berbeda. Jadi kelima kritik ini ternyata menarik. Saya coba bereksperimen. Eksperimennya begini. Yang warna agak abu-abu itu adalah kritik Feyerabian, lalu saya tuker deh dengan ilmu pengetahuan dengan metode. Jadi kita sepakat bahwa tidak boleh ada metode yang dikultuskan. Jadi kita harus sepakat bahwa metode itu bukan seperangkat ajaran dogmatik yang tidak boleh dipertanyakan. Justru kritik Feyerabian ini mengajak kita melihat bahwa metode itu harus selalu dipertanyakan. Dengan dia dipertanyakan, maka metode itu bisa berkembang. Lalu metode yang terlalu kaku, nah ini nih, ini banyak nih sekali terjadi di lingkungan kita, mau di kalangan akademik maupun praktisi. Dan akhirnya dengan kekakuan metode tersebut, itu akan mengekang kebebasan berpikir para arsitek. Lalu arsitektur tidak boleh terkungkung oleh metode tunggal. Ini menurut saya kritik besar saya terhadap dunia pendidikan terutama ya, terutama di studio-studio desain, karena memang kita lagi bicara desain, itu kebanyakan mereka para pengajarnya bermain pada metode tunggal. Jadi kalau senangnya misalnya studi doktoralnya tentang fraktal, maka studionya mahasiswa dipaksa tentang fraktal gitu. Nah itu menurut saya juga sangat tidak setuju, bahwa bagi saya tidak ada metode tunggal. Jadi metode itu dia bisa berkembang. Lalu yang terakhir adalah tentang metode modern dan metode lokal itu harus bisa menjadi kekuatan. Jadi bagaimana menyandingkan, istilah Profesor Joseph itu harus ada, bukan membandingkan tapi menyandingkan, menurut saya menyandingkan antara metode modern dan metode lokal sebagai sebuah kekuatan. Kurang lebih kelihatannya agak mirip, jadi against metodenya Feyerabend, bila kita gabung dengan diskusi hari ini, ternyata memang ada kemiripan cara berpikir yang telah saya ungkapkan pada siang hari ini. Saya suka ini. Jadi ada credo. Ini yang karena saya besarnya di sekolah yang mengajarkan hidup saya bereksperimen dan berspekulasi, maka saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Feyerabend yang bilang, dengan ungkapan credo yang sangat terkenalnya, anything goes, yang berarti hipotesa apapun boleh dipergunakan, bahkan yang tidak dapat diterima secara rasional atau berbeda dengan teori yang berlaku atau hasil eksperimen. Jadi anything goes ini cocok kepada para arsitek-arsitek yang memang senangnya berspekulasi. Jadi buat dia spekulasi ada nilai terpenting. Nah ini menurut saya, ini perlu menurut saya, dengan kita berspekulasi dan bereksperimen, menurut saya, maka arsitektur kita menjadi sangat berkembang. Contoh ini, Bapak-Bapak Ibu, saya bukan pengikut arsitektur Nusantara, tapi saya dimasukkan dalam sebuah WA grup arsitektur Nusantara, di situ ada Pak Yosef. Saya bisa melihat bagaimana kawan-kawan saya berdiskusi di arsitektur Nusantara. Menurut saya mereka harus belajar tentang anything goes. Karena menurut saya yang didiskusikan menurut saya terlalu terstruktur, sehingga akhirnya hanya sebagai data. Itu kritik, maksud kritik saya yang saya lihat. Jadi mereka tuh tidak berani keluar dari lingkarannya mereka. Jadi itu kelihatan sekali. Jadi saya mengusulkan kepada kawan-kawan itu coba berani anything goes. Maka akan berubah sekali cara pandang kita tentang, misalnya kalau kita mau bicara arsitektur Nusantara. Jadi saya banyak belajar juga di grup arsitektur Nusantara tersebut. Tapi hari ini saya mau bicara desain. Nah, ini menurut saya sebuah grafik
yang menurut saya tentang metode menurut saya sangat bagus sekali. Jadi kalau bicara metode itu kita berjalan seperti seekor semut. Maksudnya apa? Nah, ini adalah diagramnya. Yang atas adalah seekor semut yang berjalan dalam sebuah garis. Jadi kalau semut berjalan di atas sebuah garis, maka dia cuma punya pilihan ke kiri atau ke kanan. Ya. Lalu yang kedua, bila semut berjalan dalam sebuah bidang, maka semut tersebut dia bisa kemanapun. Nah, dalam bermetode, menurut saya dua grafik ini menjadi sangat penting karena begini, ada sebuah metode itu dia hanya berjalan langsung aja kiri dan kanan. Nanti saya akan kasih contohnya. Tapi ada metode itu dia berputar-putar terus, ya. Itu bisa dilakukan berputar-putar terus. Kadang-kadang dia tidak menemukan jalannya karena dia berputar-putar terus. Ini sangat rumlah terjadi. Jadi apa yang membedakan menurut saya arsitek-arsitek yang kita anggap memiliki kompetensi kelas dunia, ya, cara berpikirnya beda. Ketika dia mau bermetode, dia sudah tahu dia harus menjadi seekor semut yang berjalan di atas garis atau menjadi seekor semut yang berjalan di atas bidang. Nah, ini menurut saya untuk filosofi seperti ini tuh bisa dicapai kalau exercise tentang kita bermetode banyak. Jadi kita akan tahu kalau saya menggunakan metode musik dalam arsitektur untuk menyelesaikan kasus ini, maka strategi saya adalah ini. Bila saya ingin menggunakan metode spasial mesin dalam kasus seperti ini, maka yang akan dihasilkan adalah ini. Nah, itu menurut saya butuh experience. Lalu saya coba masuk. Sekarang saya klik. Ini menurut saya menarik. Ini koleksinya Mas Yori Antar, waktu itu dikirim di grup Arsitektur Nusantara, saya pinjam. Ini ada koleksi kawan siapa waktu itu yang di Timur-Timur. Nah, saya punya pertanyaan menarik. Kalau Anda lihat bangunan yang bagus-bagus tadi, menurut saya bangunan tadi itu sangat bagus sekali. Jadi pertanyaan saya sangat sederhana, apakah diperlukan arsitek untuk merancang bangunan? Ini pertanyaan menurut saya sangat basic sekali. Kalau arsitektur Nusantara yang begitu indah sudah bisa muncul sebagai sebuah bangunan yang hidup lama, berarti kita nggak memerlukan arsitek dong untuk merancang bangunan. Ini pertanyaan menurut saya sangat fundamental sekali. Jadi ada data yang mengatakan bahwa bangunan di dunia ini yang dirancang oleh arsitek itu hanya sekitar, ada yang bilang 2%, ada yang bilang 5%. Mungkin sekitar 3% atau 4% bangunan di dunia ini hanya dirancang oleh arsitek. Lalu kritiknya dari 2 atau 3% yang dirancang oleh arsitek, mereka mempertanyakan berapa banyak karya-karya yang bisa menjawab tantangan kemanusiaan. Jadi ini adalah cara berpikir. Jadi kita nggak usah kaget bahwa bangunan, jangan berpikir bahwa arsitek itu merancang semua bangunan. Risetnya hanya menunjukkan 2 atau 3% bangunan di seluruh dunia itu hanya dirancang oleh arsitek. Dan itu menurut saya data yang sangat mengagetkan saya ketika saya baca data itu. Nah, pertanyaan saya, apakah diperlukan arsitek untuk merancang bangunan? Saya berharap nanti karena kita penanggapnya ada Pak Nanda, kawan saya, mudah-mudahan dia bisa menceritakan nih, jangan-jangan sebenarnya kita tidak butuh arsitek untuk merancang bangunan itu. Dan mungkin nanti dia akan menjelaskan kenapa arsitek itu sampai dibutuhkan dalam merancang bangunan. Mudah-mudahan Pak Nanda bisa kulik-kulik dimensi pertanyaan ini. Saya lanjutkan. Arsitek. Ini adalah sebuah gambar Bas Krinadosi. Ini gambar yang saya sangat suka.
menurut saya gambar ini menceritakan banyak sekali tentang arsitektur melalui gambar ini. Dan gambar ini ternyata gambar lama, ya tahun 90. Tapi gambar ini, gambar-gambar model ini sekarang sudah sangat berkembang. Jadi banyak-banyak sekolah-sekolah baru terbaru menggunakan teknik gambar seperti ini untuk merepresentasikan arsitektur dalam teknik drawingnya. Jadi drawing sebagai sebuah hipotesis. Jadi ada metode terbaru di dunia itu yang dinamakan drawing sebagai hipotesis. Jadi kita di Indonesia masih kulik-kulik parametrik. Di luar sudah bicaranya drawing sebagai sebuah hipotesis. Jadi memang kita selalu ketinggalan. Jadi kalau di dunia lagi ada apa, Indonesia selalu ketinggalannya 15 tahun itu udah pasti. Jadi parametrik tuh saya tahu parametrik tuh sekitar tahun 2002 tuh saya udah tahu. Saya udah mengerti. Saya tidak bisa parametrik tapi saya sudah mendengar diskusi parametrik. Baru sekitar 5 tahun lalu parametrik berkembang. Tapi sekarang di dunia sudah bergeser lagi metode terbaru drawing sebagai sebuah hipotesis. Nah, kenapa Bascrinadosi ini saya pilih? Karena menurut saya ada definisi yang menurut saya kita semua para arsitek, ya, para arsitek terutama yang merasa betul-betul arsitek. Arsitek di sini adalah bagi saya itu arsitek itu adalah orang yang mendesain ya. Kalau yang tidak mendesain itu dia saya golongkan sebagai pemikir lah ya. Tapi kalau yang mendesain itu dia punya cara berpikir yang berbeda. Ada statement dia yang menarik. Statement dia menurut saya cukup menarik. Dia bilang kata-katanya gini, ada 2 kata penting di sini bahwa arsitek sebagai estapati dan arsitek sebagai yogi. Lalu estapati itu apa sih? Nanti setelah ini slide ini saya akan bahas. Tapi yang menarik to be a yogi, menurut saya menarik. Jadi dia bilang arsitek itu seperti seorang pertapa. Jadi yogi itu pertapa. Jadi arsitek itu harus merasakan, dia bilang, berbagai getaran-getaran setiap elemen dalam kosmos, termasuk bahan dan pengguna ruang itu. Jadi kalau bicara tentang getaran setiap elemen dalam kosmos, mungkin arsitek sekarang yang sangat kuat menurut saya adalah Pak Eko Prawoto. Jadi karya-karyanya menurut saya sangat puitik sekali. Jadi kalau kita lihat Pak Eko Prawoto sedang membuat karya, itu dia seperti seorang pertapa gitu loh. Jadi betul-betul dia bertapa dulu, lalu dia bisa menemukan getaran-getaran kosmos dalam versinya Bascrinadosi. Ya, ini menarik menurut saya. Jadi ada 2 kata kalau bicara. Tapi yang menarik lagi adalah gini, kalau kita membahas arsitektur dari bahasa Latin, sudah bosen. Coba saya pelajari Bascrinadosi. Ini saya ambil dari Bascrinadosi. Stapati. Jadi stapati itu apa? Dari 2 kata sta dan pati. Sta berarti ruang, pati berarti tuan. Jadi menurut Bascrinadosi, jadi arsitek itu adalah seorang hakim kepala. Wah, pangkat yang sangat tinggi sebagai seorang hakim kepala. Sebagai penengah ruang, dia sudah hakim, dia sebagai penengah ruang. Yang artinya bagi Bascrinadosi dia bertanggung jawab untuk memproduksi kuil atau bangunan besar. Jadi tanggung jawabnya seorang arsitek itu menjadi sangat besar karena dia adalah seorang hakim kepala. Ya. Lalu stapati adalah kalau kita mau direct adalah tuan ruang, arsitek, orang yang bertanggung jawab dalam memproduksi bangunan. Stapati menurut definisi adalah master builder. Artinya dia kepala tukang. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Bascrinadosi bilang begini, memang benar dia bilang, arsitek itu kepala tukang. Tapi dia adalah kepala tukang yang memiliki teoritis tertinggi, yang mencakup pengetahuan sains, dia bilang metafisik dan teologi. Ini mengimplikasikan apa? Jadi dalam interpretasi saya, ketika Bascrinadosi mengatakan sains,
dia mengingatkan kita bahwa arsitek itu bekerja pada nilai-nilai material. Ketika dia mengatakan metafisika, itu mengimplikasikan bahwa arsitek itu bekerja dalam dunia imaterial. Yang menarik teologi. Saya coba menginterpretasikan. Yang dimaksud teologi oleh Baskrinadossi Dosi ini adalah teologi kan tentang ilmu agama, tentang hubungan dialog dengan Tuhan kan. Akhirnya saya bisa menemukan maksud dari Baskrinadossi Dosi adalah bahwa setiap karya arsitektur itu harus memiliki nilai kebajikan. Jadi berdasarkan ini mungkin kita juga belajar bersama-sama. Kalau kita mau melihat arsitek sebagai stapati, maka kita bisa mendefinisikan arsitek adalah sebagai seorang tuan ruang, hakim kepala ruang, yang harus mampu menghasilkan arsitektur untuk menjawab nilai material, nilai imaterial, dan nilai kebaikan. Jadi kalau kita bicara arsitektur itu, menurut saya, bagi saya, kita tidak pernah bisa selesai belajar tentang arsitektur bagi saya. Karena arsitektur itu selalu menarik, karena kenapa? Karena selalu aja ada sesuatu yang baru. Baik, kita masuk ke yang ini, arsitektur. Saya mulai, ini menarik nih, saya coba menceritakan ini. Sekarang kita masuk ke arsitektur. Ini ada Croissant, ya. Lalu saya bertanya, arsitektur kan selalu seperti itu, kalau ada ini, saya berpikir ini, bagaimana jadinya? Jadi, kalau ada croissant, lalu dia menjadi sebuah meja, ini sebuah pertanyaan besar. Bagaimana caranya kue croissant menjadi sebuah meja? Ini menarik, ini pekerjaan para arsitek dalam mengembangkan metode. Ini menurut saya sangat basic sekali. Kalau kita bicara metode, karena dia berupa cara, berarti ada cara untuk menghasilkan. Ini analisisnya, menurut saya sangat menarik. Metafora, tapi metaforanya menurut saya sangat komprehensif. Dia tidak parametrik, tapi dia menganalisanya dalam angka-angka. Jadi kalau kita lihat planta itu, kita sudah bisa membayangkan bahwa planta itu adalah seperti plan-nya sebuah croissant. Yang menarik adalah bagaimana ini dibuat section, ya, dibuat section. Arsiteknya ini Hendrik Milleres. Sudah meninggal 20 tahun lalu, waktu dia berusia 45 tahun. Menurut saya, kalau dia masih hidup sampai sekarang, menurut saya dia bisa memenangkan Pritzker. Menurut saya, dia akan bisa memenangkan Pritzker. Menurut saya pernah sempat juga ke karyanya di Scottish Parliament di Scotland. Itu menurut saya sangat bagus sekali karyanya. Waktu dia sudah meninggal itu waktu saya datang. Jadi tahun 2000 dia meninggal waktu di usia 45 tahun karena tumor. Jadi Hendrik Milleres tidak banyak yang kenal arsitek ini karena dia meninggal di saat usia muda dan produk karyanya belum terlalu banyak. Tapi ada pembelajaran yang menurut saya sangat menarik dari Hendrik Milleres, bagaimana melihat sebuah pendekatan dalam berarsitektur. Jadi inilah yang menurut saya menjadi sangat menarik. Jadi potongan-potongan tadi yang sudah dianalisa, lalu menurut saya dengan sangat cantik. Ini karakter gambar, jadi kalau kita ketemu gambar yang model gini, ini gambarnya Hendrik Milleres. Jadi ada potongan, ada hubungan, lalu dia membuat. Dan yang menjadi menarik adalah dari sebuah croissant, inilah ide sebuah croissant menjadi sebuah meja. Jadi potongan-potongan segmen croissant dibentuk melalui konektivitas yang sangat menarik menjadilah sebuah meja. Ini meja Mesa Instable ini sangat terkenal. Jadi menjadi referensi berbagai arsitek dunia untuk melihat bahwa sebuah kesatuan, konsep kesatuan itu lahir dari fragmen-fragmen yang terpotong. Jadi ini sebuah meja yang menurut saya banyak didiskusikan. Jadi kalau kita lihat ini adalah segmen-segmen dari studi dia tentang croissant.
Jadi arsitek itu menurut saya selalu menarik cara berpikirnya. Pertama, kita tidak pernah terbayangkan bahwa sebuah ide, sebuah croissant itu bisa menjadi sebuah form seperti meja. Jadi ini cara orang bermetode. Jadi kehebatan menurut seorang arsitek adalah, jadi gini, kalau kita mau lihat, kalau saya pada taraf sekarang melihat arsitek bukan melihat produknya. Saya yakin kalau arsitek punya produk, misalnya Andra Martin, ya, kita ambil contoh. Saya pernah ke beberapa banyak ke karya Andra Martin, karyanya bagus menurut saya. Dan kalau kita bilang Andra Martin bikin arsitektur, kita punya jaminan karyanya 90% akan menghasilkan karya bagus. Tapi pada taraf sekarang saya tidak melihat itu sebagai karya bagus. Saya mau melihat kalau Andra Martin buat karya, metodenya apa? Karena buat saya kalau kita bisa mengetahui metode arsitek, berarti apa? Berarti kita bisa membuat pengetahuan buat generasi yang akan datang. Menurut saya itu penting, penting sekali. Jadi kita kekurangan teks, karena menurut saya bangsa kita itu sedangnya membaca sama berbicara. Dia tidak senang menulis. Membaca mulai berubah, mulai senang. Kalau dulu senangnya bercerita, tapi dia tidak senang menulis. Bermetode itu sebenarnya menuliskan pemikiran. Nah, ini menurut saya perlu juga menjadi sebuah wacana di dunia akademik. Saya coba contoh lain ya. Gambar yang kanan ini waktu saya sempat jalan-jalan ke Disneyland di Tokyo. Jadi saya menemukan sebuah instalasi tentang Winnie the Pooh. Jadi kita bisa lihat gambar kanan yang sangat cantik dari Winnie the Pooh ya. Lalu pertanyaan kita ini ya, pertanyaan kita yang sangat dasar adalah, kalau ada Winnie the Pooh, ya, ada Winnie the Pooh, bisa nggak dia jadi arsitektur? Nah, ini pertanyaan bermetode itu seperti itu. Jadi bermetode adalah mempertanyakan, kalau ada sesuatu ide seperti ini, bisa nggak dia arsitektur? Jadi ini sebuah karya, salah satu karya yang saya sangat suka sekali. Bukan karya terbangun, tapi ini karya sebuah karya memenangkan IBA President Medal, sebuah karya. Jadi arsiteknya berstatementnya begini. Menurut penelitian arsiteknya, kebanyakan orang paling bahagia ketika dia memainkan representasi fiktif tentang diri mereka sendiri, dari membeli makanan di pasar hingga mengenakan baju baru. Sehingga secara fiktif, dia bilang, perancangnya bilang, sehingga secara fiktif adalah cara sempurna untuk memuaskan ide-ide keruangan. Jadi dia bilang pada hari ini, dia bilang melalui buku ini, cerita story The Winnie the Pooh, saya ingin membuat sebuah sejarah fiktif. Proyeknya gimana? Menurut saya proyeknya sangat menarik. Ini proyek tahun 2014, berarti 6 tahun lalu, dia memenangkan penghargaan khusus Silver Medal, salah satu penghargaan tertinggi untuk student project. Oleh Nick Elias, dia bikin namanya Puton. Jadi Winnie the Pooh, kota Winnie the Pooh. Dia menceritakan bahwa ada satu Come to Sloth di bawah, itu adalah sebuah kota di Inggris yang pada tahun 92 hancur karena Perang Dunia Pertama, lalu di sana terjadi degradasi sosial, lalu ada pengucilan kehidupan, dan yang terpenting adalah bahwa di sana tidak adanya kebahagiaan. Mulailah sang arsitek membawakan konsep sebuah konsep tentang bagaimana membangun kebahagiaan. Jadi kalau kita baca story Winnie the Pooh, itu isinya semua tentang kebahagiaan gitu. Lalu ide inilah yang akhirnya dipinjam oleh Nick Elias ya untuk merepresentasikan karya. Drawing. Nah, ini drawing menurut saya, kalau drawing ini dibuat oleh mahasiswa arsitektur di Indonesia, rasanya drawing ini tidak dapat diterima
karena drawing ini hanya bisa dilihat sebagai sebuah komik atau cerita. Tapi menurut saya inilah salah satu teknik metode terbaru drawing sebagai hipotesis. Jadi ini sedang berkembang di dunia, drawing sebagai sebuah hipotesis. Di Indonesia belum berkembang yang ini. Ya, jadi ini menarik. Coba kita lihat. Nah, gambar-gambarnya seperti ini adalah student project tingkat master. Jadi kalau kita melihat ini, kita dapat sangat-sangat bisa melihat bagaimana tentang kebahagiaan itu dibangun. Jadi kita melihat gambarnya pun kita sudah bahagia. Jadi konsistensi antara metode narasi menjadi sangat menarik dalam karya ini. Jadi ada sebuah cerita, lalu diambil maknanya adalah kebahagiaan. Marilah saya membuat sebuah kota yang bahagia atas sebuah kota yang mengalami akibat Perang Dunia Pertama. Jadi ada ekonomi kebahagiaan yang ingin dihasilkan oleh arsiteknya. Ini bisa kita lihat gambar yang atas itu sangat arsitektural menurut saya. Ada section, ada plan, ada aksonometri, ada ruangan. Lalu gambar yang bawah itu adalah gambar yang menunjukkan bagaimana infrastruktur kotanya itu, kota Winnie the Pooh itu menjadi sangat bahagia. Isinya itu tentang kebahagiaan. Jadi saya melihat kulasannya kenapa karya ini menang. Karena karya ini dianggap bisa merepresentasikan sebuah narasi, sebuah story dalam architectural space, dalam architectural space dengan didukung oleh gambar-gambar yang dianggap beyond, jadi dianggap melebihi gambar-gambar standar kebanyakan yang dihasilkan oleh para arsitek. Jadi ini menurut saya satu story yang menarik di mana arsiteknya menggunakan metode dari sebuah cerita untuk dijadikan bangunan. Ya. Nah ini satu narasi yang berbeda. Jadi kalau kita lihat gambar ini proyek menarik menurut saya. Ini proyek menarik tentang dialog dua makhluk. Nah, ini sebuah fenomena yang kita ambil. Ya. Kalau tadi dia mengambil sebuah story, maka proyek berikutnya dia mengambil sebuah fenomena dialog antara manusia dan binatang. Menurut saya dia mempertanyakan, jadi dia membuat sebuah proposisi yang menarik. Ya. Dia bilang begini, bila ada dua makhluk yang berbeda dan dapat dalam tanda kutip saling berbicara, maka adakah ruang baru yang dapat direpresentasikan? Jadi ada proposisi, jadi membuat sebuah proposisi, bila ada dua makhluk yang berbeda dan dapat saling berbicara, maka adakah ruang baru yang dapat direpresentasikan? Jadi idenya tentang dialog tentang manusia dan hewan. Ini proyek baru bulan lalu, sebuah student project yang menurut saya cukup mendapat distinction karya ini, karena memang menurut saya juga saya setuju distinction. Jadi dia memulainya dengan membuat poster terakhirnya ini menurut saya sangat bagus sekali. Jadi seorang ini Angel dari mahasiswa dari arsitektur Tarumanegara. Ya salah satu tugas saya, dan kebetulan saya yang membimbingnya. Jadi menurut saya berani memberikan nilai distingsi karena menurut saya memang berbeda cara berpikirnya. Dan cara menggambarnya pun, gambar-gambarnya semuanya hampir-hampir seperti ini. Jadi tidak ada gambar-gambar standar-standar normal yang dia sajikan. Menurut saya sangat luar biasa. Tapi idenya, metodenya yang menurut saya sangat istimewa di karya ini. Nah ini metodenya. Kalau tadi Winnie the Pooh dia direct, ya, direct ada cerita Winnie the Pooh bicara kebahagiaan, maka marilah dia bilang kita membuat kebahagiaan di sebuah kota. Nah di proyek ini berbeda. Jadi proyek ini muter-muter. Kalau tadi Winnie the Pooh semutnya berjalan dalam sebuah garis, kalau proyek ini
diagramnya berbeda. Lalu dia mempelajari sebuah konsep yang sangat terkenal dari The Manhattan Transcript ya, tentang Bernard Tschumi. Sebuah buku dengan 4 paragraf, jadi buku tersebut hanya 4 paragraf, tapi sangat sulit untuk dimengerti. Terus terang, saya butuh 1,5 tahun untuk mengerti The Manhattan Transcript, buku yang sangat susah sekali menurut saya. Nah, menariknya di sini, dia menggabungkan, menurut saya, gambar yang pertama itu ada film. Jadi ada film, dia mengambil sebuah film yang berjudul The Secret Life of Pet. Jadi dia studi film dulu. Lalu dari studi film itu dia membuat highlight event. Jadi ada yang hitam-hitam itu highlight event. Lalu ada diagram yang garis-garis itu. Lalu dia bilang ini ada traffic dari film ini. Lalu dari traffic dari 3 atas itu dia membayangkan ruangnya. Lalu keempat dia bicara tentang movement yang akan bergerak. Nah, metode ini ya, ini muter-muter untuk mencapai desainnya, muter-muter. Tapi inilah menurut saya cara orang berpikir metode. Jadi against method itu adalah seperti ini gitu. Ada sebuah metode naratif, kita buat layer barunya dari metode naratif ini. Dan yang lebih menarik lagi, ketika dia sudah mendapatkan ide skematiknya, dia tambah lagi tuh yang sebelah kanan. Pet yang memiliki host typology, dia melakukan studi. Lalu ini kedua konsep ini dia gabung. Ini kalau di diagram semut, ini dia muter-muter tuh untuk menemukan jalannya. Tapi pertanyaan, apakah jalan ini bisa ditemukan dalam karya ini menurut saya? Dan karyanya menurut saya sangat fenomenal. Nah, ini karyanya. Menurut saya seorang mahasiswa S1 bisa membuat karya seperti ini menurut saya sangat fenomenal sekali. Jadi ini adalah tentang when people meet pets. Jadi ada yang memberikan imajinasi bahwa karya ini seperti karyanya Expo-nya MVRDV, tapi menurut saya agak beda cara pendekatannya. Jadi kalau ditanya ke saya, kalau orang bermetode, jadi kalau dia bermetodenya benar, harusnya karya dia punya story yang bagus, menurut saya. Dari pengalaman saya. Nah, kelemahannya adalah, menurut saya arsitek Indonesia tidak memiliki banyak metode. Senjatanya cuma 1 atau 2 peluru biasanya. Jadi kalau dia bisa memiliki banyak senjata, dia bisa meraciknya sebagai sebuah ramuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi menurut saya, ini karya S1 menurut saya dengan metode yang kuat dan produk akhirnya juga bisa kita lihat sangat kuat sekali. Jadi ini cerita. Jadi ada perbedaan. Jadi yang tadi Winnie the Pooh dengan ini sama-sama naratif, menggunakan film, menggunakan cerita, tapi pendekatannya berbeda. Nah, inilah menurut saya against method itu harusnya seperti itu. Jadi tidak ada metode tunggal, tidak ada metode yang exactly. Metode itu dia berada pada titik yang ambiguitas. Dia bisa bergerak kemanapun. Nah, pada saat itulah kemampuan arsitek itu bisa dilihat. Sebentar, saya minum dulu ya. Nah, bapak-bapak, rekan-rekan kawan, ini gambar alien. Nah, kalau kita punya gambar seperti ini, ya, kalau kita punya gambar seperti ini, maka bisa nggak kita buat arsitektur seperti alien ini? Nah, ini menarik menurut saya. Nah, ini adalah Grass Museum, ya, karyanya Peter Cook dan Colin Fournier tahun 2003. Jadi ketika karya ini jadi di lingkungan yang sangat konservatif dan bangunan-bangunan tua, tiba-tiba karya ini dimunculkan. Lalu
kritik karya ini adalah sebagai sebuah monster buat lingkungannya. Wah, karya ini menjadi sangat kontras karena tiba-tiba di tengah lingkungan yang sangat konservatif dimunculkan bentuk alien seperti ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana arsitek berpikir. Jadi kalau saya mau bikin alien, marilah saya bikin alien. Itu namanya metode direct. Tapi itu harus dieksekusinya dengan sangat berbeda. Ini gambarnya. Menurut saya kita setuju alien. Nah, saya mau cerita. Saya kebetulan sempat hadir 2 kali presentasi karya ini oleh Cook dan Colin Fournier. Jadi waktu karya ini dibangun, jadi waktu itu saya tahun 2004-2005 kalau nggak salah, 2004 saya menghadirkan lecture pertama tentang karya ini. Jadi karya ini ketika dipresentasikan pada kaget, lalu mereka anggap bahwa arsiteknya sedang membuat monster buat lingkungannya. Jadi semacam alien, benda aneh katanya sebuah lingkungan. Tapi ada diskusi yang menarik. Ketika semua sedang fokus ke alien, ada seorang penanya, seorang mahasiswa tanya, dia tanya, Anda berdua kan sebagai arsitek yang dikenal banyak orang. Saya mau tanya dong, sebenarnya ide dasarnya atau konsep dasarnya apa sih? Lalu Peter Cook dan Colin Fournier terdiam sejenak. Dia bilang, saya tidak mempunyai konsep apapun waktu saya merancang ini. Yang ada di kepala saya adalah saya membuat sesuatu yang berbeda. Lalu akhirnya dia bilang, wah nggak bisa. Kata Peter Cook, ini adalah pertanyaan tersulit untuk karya ini. Ternyata dia bilang, saya belum memiliki konsep. Waktu itu dia bilang, di floor, dia bilang, saya belum memiliki konsep khusus untuk karya ini. Lalu dia bilang, 6 bulan lagi, dia bilang, saya akan mempresentasikan karya ini dengan sebuah konsep. Nah, di situ menarik menurut saya. Lalu apa yang dilakukan oleh Peter Cook dan Colin Fournier untuk karya ini? Lalu beberapa bulan kemudian, dia mengumpulkan anak-anak kecil. Jadi di ceritanya, di lecture berikutnya, dia mengumpulkan 26 atau berapa lah, saya lupa, pokoknya 20-an anak kecil untuk diadakan lomba menggambar. Jadi lomba menggambar. Jadi anak-anak umur 5, 6, 7 tahun itu disuruh menggambar. Sebelum menggambar, anak-anak itu disuruh berkeliling bangunan ini, lalu mereka duduk, lalu disuruh menggambar. Sebenarnya kalau jadi Peter Cook cerita waktu itu, kalau Anda setelah berkeliling seperti ini, coba Anda gambarkan imajinasi apa yang ada di kepala Anda sebagai anak-anak kecil. Jadi Peter Cook menurut saya cukup smart waktu itu. Dia bilang dalam diskusinya, saya harus memilih anak-anak kecil karena anak kecil itu dia memiliki kejujuran. Sebuah ide itu harus jujur, kata Peter Cook. Lalu mulailah anak-anak kecil tersebut melakukan lomba gambarnya. Jadi berbagai macam gambar ya. Tapi saya tidak punya hasil gambar ya, karena memang disimpan. Tetapi waktu dia presentasikan, yang mengagetkan saya adalah pemenang gambarnya adalah seorang anak kecil yang menggambar tentang sebuah rambut. Jadi, nah ini hasilnya, kurang lebih bisa nah ini. Jadi menurut saya sangat menarik. Jadi akhirnya waktu presentasi berikutnya Peter Cook cerita. Jadi dia bilang sebenarnya karya ini adalah imajinasi dari sebuah kepala anak-anak, di mana ada kuncir-kuncir kecil di situ. Jadi yang nongol-nongol itu adalah kuncir-kuncir kecil dari ikatan kepala rambut seorang anak. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Ternyata yang menarik bahwa sebuah konsep itu tidak harus dibuat di depan. Jadi konsep itu bisa kita buat di belakang.
Tapi yang terpenting adalah bahwa setiap konsep yang kita bikin itu dia memiliki relasi dan konsistensi. Jadi pembelajaran penting yang menurut saya menjadi sangat menarik di sini adalah seperti itu. Jadi gambar ini kalau gambar sebelah kiri lalu kita lihat sebelah kanannya, maka kita setuju, oh ya, bisa interpretasi yang bisa kita samakan. Jadi arsitek kadang-kadang harus membuat konsepnya nggak selalu harus di depan. Jadi konsep itu bisa dibuat di belakang menurut saya. Ya. Berikutnya, ini paling sering nih. Apa ide? Jadi kalau student ditanya apa idenya, terutama kalau mahasiswa tingkat dasar, bahkan beberapa praktisi kantor juga sering memilih bunga sebagai sebuah ide untuk berarsitektur. Kali ini coba kita lihat bunga matahari, ya, bunga matahari. Lalu ini karya menurut saya sangat baik. Jadi Sui Hacker, jadi dia memilih bunga matahari. Tapi yang menarik dari sini adalah menurut saya, jadi ide ini sebenarnya Sui Hacker pernah bikin katanya di sebuah perumahan di Yerusalem, tapi menurut dia gagal. Lalu dia diberi kesempatan untuk merepresentasikan ulang karya ini untuk sebuah sekolah, dan sebuah sekolah itu setuju karena secara filosofis dianggap bunga matahari sebagai punya emasnya, lalu punya matahari sebagai sebuah sinar tentang kehidupan pendidikan. Yang menarik diagram bawahnya. Menurut saya studinya 30 tahun yang lalu, ya, parametrik belum berkembang, tapi studi spasial saya rasa yang sangat konvensional bisa kita lakukan tentang studi geometri. Jadi kalau kita lihat yang di bawah ini, maka kita akan bisa melihat bahwa inilah prosedur cara orang mendesain. Jadi cara orang mendesain. Jadi bermetode itu adalah menurut saya kreativitas. Jadi bermetode itu adalah membayangkan ruang jadinya menurut saya. Jadi membayangkan ruang jadinya. Jadi Sui Hacker ini dia sudah menurut saya sudah sangat dengan cantiknya bisa membayangkan jadinya. Sekolah ini dibangun bukan sekolah, bukan bereksperimental. Nah, dari sebelah kanan atas itu kita bisa melihat bahwa yang kiri bawah adalah sketsanya, lalu kanan atas itu jadinya. Jadi ketika ini jadi, Sui Hacker bilang akhirnya kota ini, saya bukan membuat arsitektur, tapi saya membuat sebuah kota yang rumit. Jadi sebuah kota yang rumit. Memang benar katanya, anak-anak kecil itu bisa berlari-lari di dalam lorong-lorong di antara gang-gang jalan tersebut. Tapi karya ini menurut Sui Hacker sudah menjadi karya yang sangat rumit sekali. Jadi ruang-ruangnya sangat rumit. Nah ini detail gambarnya, jadi kita bisa lihat transformasinya menurut saya ini seperti tidak direct, tapi dia berputar-putar dulu untuk menemukan sebuah formula yang tepat untuk ide tentang sebuah bunga matahari. Walaupun akhirnya menurut catatannya ini tidak seperti bunga matahari. Ini adalah seperti serakan buku-buku yang berserakan. Jadi bahkan ada yang menyatakan house of the book, jadi sebuah rumah buku. Tapi akhirnya Sui Hacker bisa menjelaskan secara konseptual tentang senternya bunga matahari. Ini menurut saya sebuah contoh yang bisa kita pelajari bagaimana cara orang bermetode. Jadi bermetode. Nah, yang ini nih, saya mau cerita sedikit. Luka. Nah, kalau kita lihat semua gambar di sini, maka kita akan bisa merasakan sebuah kulit yang
dilukai. Jadi ada perasaan sakit di sini. Nah, ini adalah sebuah karya arsitektur yang menurut saya sangat saya sukai cara berpikirnya. Nah, jadi sebuah karya besar menurut saya, karya besar Maya Lin dari Vietnam Memorial pada tahun 1982. Karya ini dibangun, tapi idenya adalah menarik. Jadi dalam prolognya Maya Lin bilang begini, bila sebuah perang, dia bilang, perang Vietnam menimbulkan luka, dapatkah luka itu menjadi arsitektur? Jadi ada statement menarik tentang keruangan yang diajukan oleh Maya Lin. Maya Lin bilang begini, pada hari ini dia bilang, saya akan melukai sebuah site. Lalu dia bilang, diambillah sebuah kanvas, dia gambar, lalu dia dia lukahi. Dia bilang, kalau saya melukahi sebuah tanah, maka tanah itu dia bilang akan sakit, dan tanah itu akan sangat menyedihkan. Lalu dia bilang bahwa luka itu akan menimbulkan kenangan. Rasa perih itu akan menimbulkan kenangan. Lalu bahwa luka itu adalah sebuah tanda, dia bilang. Lalu inilah cara Maya Lin merepresentasikan keruangannya dengan metodenya adalah melukahi sebuah landscape. Jadi luka itu adalah cerita tentang kepedihan perang. Jadi sangat puitik sekali, ya. Sangat puitik sekali. Nah, yang menarik buat saya bukan soal lukanya, tetapi ini adalah hasil sayembara. Ya, sayembara yang diikuti oleh arsitek dunia. Maya Lin itu nomor 1226 dari yang submissionnya 1432. Tapi yang menarik adalah Maya Lin seorang gadis yang masih sekolah di Yale University pada saat umurnya 21 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan kan, seorang gadis 21 tahun, dia bisa memenangkan sebuah proyek yang sangat fenomenal ini dengan mengalahkan banyak arsitek-arsitek dunia. Jadi karyanya hanya menggunakan, menurut saya, poetic of space. Jadi metodenya adalah poetic of space. Dia hanya menggoreskan landscape, jadi hanya mencoret landscape. Dia bilang ada luka di sini, ada luka di tanah ini. Bahwa luka itu menyedihkan, perang itu menyedihkan. Sehingga ketika ini dibuat, kita akan sadar bahwa perang itu sangat tidak boleh dilakukan. Jadi cerita prolognya seperti itu. Jadi gambar ini menurut saya gambar original dari Maya Lin. Jadi menurut saya sangat bagus sekali idenya dan cara bermetode. Ini proyeknya di atas antara maket dan yang dibangun sama, tapi kita bisa melihat. Nah, di sini saya bilang bahwa yang namanya arsitek, menurut saya dia tidak pandang umur, karena menurut saya sebuah ide itu dapat berkembang dari anak-anak muda sampai orang yang paling tua pun. Tapi bagaimana ide itu bisa menceritakan. Jadi kalau kita lihat marketnya, jadi kita bisa merasakan ada luka di sana. Nah, jadi ada luka pada tanah ini, ada luka pada landscape ini. Dan yang menarik ketika pembukaan, ya, lalu begitu antusiasnya keluarga para korban perang Vietnam itu berkumpul di sini. Jadi dalam sebuah narasi yang sangat menarik, Maya Lin bilang begini. Jadi pada hari ini, ketika karya ini sudah jadi dan karya ini dibuka, dalam prolognya menurut saya sangat menarik, dia bilang gitu. Maka saya percaya bahwa arsitektur itu bisa membuat orang menangis. Jadi begitu puitiknya Maya Lin dalam karya ini yang membuat sebuah goresan luka,
tapi dalam statement terakhir kata-katanya dia percaya bahwa arsitektur itu bisa membuat orang menangis. Jadi sebuah karya yang menurut saya kita bisa belajar. Jadi kalau yang tadi narasi yang ini, tapi karya ini lebih bersifatnya puitik. Jadi gambar ini menjadi proof bagaimana semua orang ketika hadir di sini pada acara pembukaannya semuanya menangis, merasa bahwa keluarganya telah hilang melalui goresan luka ini. Jadi yang ini nama-nama perang Vietnam, jadi ada beberapa tulisan juga yang mengomentari ini bahwa kekuatan karya ini adalah tentang granit hitam, ya, yang di belakang itu ada Abraham Lincoln, monumen Abraham Lincoln, di mana nama-nama orang ribuan, ratusan ribu orang terpatri di atas granit hitam dengan nama-nama itu. Lalu ada yang juga bilang bahwa karya ini menjadi karya yang sangat fenomenal karena di tahun-tahun sebelumnya kalau kita bicara memorial itu lebih berbentuk patung, tapi kali ini berbentuk sebuah dinding yang diisi tulisan. Jadi ada pembelajaran yang menurut saya menarik ya dari karya ini, bahwa dari yang tadi itu beda metodenya, tapi ini lebih puitik ya, lebih puitik. Jadi karya ini. Nah, yang berikutnya ini saya tidak membahas karya, tapi saya membahas konsep. Ini saya sangat suka ini cara berpikirnya. Nah, semua mungkin kenal Kazimierz Malevich, seorang pelukis. Jadi pelukis terkenal Rusia dengan suprematis. Ya, suprematis itu menggambar bentuk-bentuk solid murni, lingkaran, kotak, segitiga, lalu dengan warna-warna dasar seperti pakaiannya dia itu. Lalu yang menarik apa? Yang menarik ya, Zaha Hadid ya. Apa hubungan Zaha Hadid dengan Kazimierz Malevich? Ternyata ide-ide awal Zaha Hadid ya, saat kan dia senang melukis. Mungkin nanti Mas Nanda bisa cerita tuh, waktu dia di EE, dia ada studio di E-School, ada studio lukisnya, dia sering melukis di sana. Nah, yang menarik adalah Zaha Hadid meminjam. Jadi arsitek itu menurut saya selalu harus berpikirnya tidak tunggal. Jadi dia harus berpikir lain. Yang menarik begini, coba kita lihat. Ini suprematisnya Malevich, gambar-gambarnya ada kotak khusus. Nah, ini cerita gambarnya. Lalu bagaimana Hadid meminjam cara berpikir ini dalam karya-karya awalnya di bawah tahun 90-an, Hadid menggunakan konsep ini. Ini gambar yang menurut saya terkenal sekali, Depict Hong Kong. Jadi kalau Malevich kedua dimensi, lalu suprematisnya dibangun oleh Hadid dalam bentuk 3 dimensi. Jadi 3 dimensi. Ini Vitra Fire Station. Jadi ini adalah suprematis. Jadi bagi Hadid, ya arsitek itu harus bisa membuat story tentang dirinya. Jadi Hadid itu menurut saya salah satu arsitek yang menurut saya sangat besar. Saya pernah waktu itu hadir, punya kesempatan waktu Zaha di E-School itu, saya hadir kuliahnya, lalu ada seorang mahasiswa tanyanya, apa kekuatan desain Anda, segala lah pokoknya. Lalu dia jawabnya menurut saya sangat lucu sekali, Anda pergi ke bawah dan belilah buku saya. Jadi memang arsitekturnya kadang-kadang jawabannya susah sekali ditebak gitu. Jadi disuruh beli buku, di situ saya sudah menuliskan apa yang ada dalam pikiran saya. Jadi mahasiswa disuruh beli buku di Triangle Books di bawahnya, disuruh baca. Jadi menarik juga cara berpikir arsitektur dia. Nah, ini adalah gambar-gambar yang menurut saya suprematis yang dari Malevich yang dipinjam oleh Hadid. Ya. Nah, dari pertama sampai
yang ini kita semua sudah melihat bahwa arsitektur itu selalu memiliki peluang untuk dikreasikan dengan cara-cara tertentu. Menurut saya, kenapa menurut saya metode itu penting. Jadi terutama para praktisi, para pengajar, saya mengusulkan jangan pernah memiliki metode tunggal menurut saya, karena metode tunggal itu akan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap ilmu pengetahuan menurut saya ya, karena sudah stucknya di situ aja, sedangkan pengetahuan itu harus berkembang. Ini kata-kata yang terkenalnya Hadid, dia bilang saya selalu tertarik pada konsep fragmentasi dengan ide-ide abstraksi dan ledakan pengulangan ide dari dekonstruksi setelah produksi massal. Jadi dia akui bahwa semua idenya dia pekerjaan pertama kali berhubungan dengan avant-garde Rusia, dia bilang, khususnya karya Kazimir Malevich. Inilah menurut saya penting. Jadi kalau kita bisa melihat mempelajari arsitek-arsitek. Jadi kalau saya mempelajari arsitek, saya lihat dulu kalau dia sudah memenangkan Pritzker, wajib saya pelajari gitu loh cara berpikirnya. Nah inilah yang menurut saya rekan-rekan semua, bahwa dengan pemaparan ini kita bisa melihat bahwa kalau kita punya metode, ya maka kita bisa menceritakan arsitektur kita dengan sangat baik. Harus saya katakan bahwa pada saat sekarang ini saya kesulitan sekali. Kalau saya disuruh membedah karyanya Mas Yori, Pak Eko, dan lain-lain, saya merasa kesulitan karena saya terus terang tidak punya referensi. Nah inilah menurut saya hari ini kita semua berkumpul, ini sebagai pembuka cakrawala kita semua gitu. Seperti misalnya Pak Yosep, itu menurut saya saya salut sekali lah sama profesor satu itu. Dia berjuang mati-matian untuk mempertahankan arsitektur Nusantara, memperjuangkan identitas arsitek. Menurut saya itu kita harus ancung jempol untuk sebuah pekerjaan seperti itu, bukan pekerjaan yang gampang. Tapi di lain itu ada pekerjaan lain buat kita semua, bahwa ada tanggung jawab mengembangkan pengetahuan untuk arsitek. Itu bukan untuk kita sebenarnya, untuk generasi yang akan datang. Menurut saya itu sangat penting. Karya terakhir ini sebagai karya penutup. Jadi rasanya nggak afdol ya. Kalau bicara arsitektur tidak bicara kekinian gitu loh. Lalu ada apa sih yang sekarang ini? Ada yang ini nih sekarang ini. Jadi ini adalah sebuah research menurut saya. Jadi ini Marcos Cruz, jadi seorang profesor, dia di Bartlett, punya unit studio, jadi mahasiswanya disuruh research. Lalu researchnya menurut saya sangat unik. Nah ini yang orang Indonesia nggak punya menurut saya. Jadi dia meriset semua surface, lalu dia meriset semua surface, dia pelajari. Dia bilang ternyata setiap surface itu dia punya karakter, punya nafas, punya tonis yang berbeda, punya tekstur yang berbeda, punya sentuhan yang berbeda. Lalu dia namakan ini lagi kriptogram. Dia bilang ini agak baru ya, 2-3 tahun belakangan. Lalu dia bilang marilah kita belajar tentang sebuah surface. Apa yang dia lakukan? Menurut saya menarik. Dia tidak bicara tentang parametrik. Bagi dia parametrik sudah ketinggalan. Jadi di sini masih bicara tentang parametrik juga, tapi bagi dia parametrik sudah ketinggalan. Dia bilang begini, kita harus punya platform penelitian. Dia bilang, dia mendirikan BioLab, ya seorang profesor. Dia bilang kalau kita bicara arsitektur, itu bicaranya research, dia bilang. Lalu kalau kita bicara research, berarti harus ada, dia bilang, laboratorium untuk mengeksplorasi. Lalu dia bilang, kalau hari ini adalah yang paling benar adalah tentang mensimulasi sesuatu dengan komputer. Tapi yang menarik, dia bilang begini,
arsitektur yang melintasi pengetahuan desain, biologi, dan teknik. Ini adalah salah satu contohnya dia bagaimana dari sebuah surface coba dipelajari, lalu dilakukan pendekatan dengan pengetahuan desain, biologi, dan teknik. Lalu mulailah dia bereksperimen tentang sebuah surface. Jadi kalau hari ini kita lagi bicara parametrik, ini kan lagi di berapa, lagi banyak diskusi parametrik. Sebenarnya parametrik itu bagi saya udah ketinggalan. Jadi kenapa saya bilang ketinggalan? Jadi begini ceritanya. Parametrik ya itu kan dikembangkannya kan di ini di EE School. Waktu Patrick Schumacher megang program masternya, jadi dikembangkan di situ. Nah, Patrick Schumacher itu kan dia sama Zaha Hadid. Jadi pada tahun sebelum kalau nggak salah tahun 2018, menurut rencananya Patrick Schumacher itu mau menjadikan parametrik itu sebagai langgam. Saya pernah baca itu. Jadi karena konsultannya Zaha Hadid sangat kuat di parametrik, jadi jagoan-jagoan parametrik itu berkumpulnya di tempatnya Zaha Hadid waktu itu. Ya, lalu ketika tahun 2018, lalu Zaha sudah meninggal, jadi tidak sempat diadakan parametrik. Jadi kalau waktu itu terjadi, itu akan terjadi sebuah pameran yang mau mengklaim bahwa parametrik itu adalah sebuah style baru di dalam arsitektur. Waktu itu saya pernah baca ada keinginan seperti itu untuk menjadikan parametrik sebagai style. Tapi ketika Zaha sudah meninggal, sepertinya parametrik juga menurut saya sudah mengalami penurunan atau degradasi diskursusnya. Nah, yang sekarang ini yang dikembangkan kalau mereka yang sedang komputer dinamakan digital poetic. Jadi digital tapi dia harus poetic. Jadi poetiknya apa? Poetiknya macam-macam tentang nilai-nilai poetic of space dari digital. Nah, jadi kalau kita masih bicara parametrik sebenarnya kita ketinggalan. Sejujurnya ketinggalan. Memang mau nggak mau kita ketinggalan. Kita bicara digital poetic 15 tahun yang akan datang lah kita baru bisa masuk. Ya. Lalu ini studinya ya, studi taksonomi. Jadi dari ini arsiteknya Marco Kloof melalui laboratoriumnya melakukan studi taksonomi. Jadi dia menggunakan, tapi ini adalah sebuah studi yang menurut saya mereka bisa running lah dengan komputer ya. Lalu yang menarik adalah selalu seperti itu, laboratorium harus bisa mengaplikasikan pemikirannya. Jadi ke depan menurut saya hal-hal seperti ini akan sangat berkembang sekali. Ini contohnya. Tapi begini Bapak-Bapak Ibu, ini adalah metode yang akan kita hadapi ke depan, mau nggak mau. Algoritma itu menjadi kata kuncinya. Tapi ada satu yang menurut saya dari Yuval Harari, menurut saya Homo sapiens, dia bilang begini, lebih baik kita memahami pikiran kita sebelum algoritma menciptakan pikiran untuk kita. Jadi dia mengingatkan kita, para arsitek ini mungkin sangat penting sekali. Arsitek metodenya akan bergeser, menurut saya akan bergeser ke algoritma, itu udah pasti. Jadi siapa yang menguasai algoritma, dia lah yang akan menguasai arsitektur. Ada yang percaya itu. Tapi Yuval Harari mengingatkan bahwa ada nilai kesadaran. Dia bilang, sebagai arsitek itu harus ada nilai kesadaran tentang ruang yang berbeda. Jadi ruang itu tidak hanya bisa dijalankan dengan mesin saja. Ada perasaan yang tidak bisa diciptakan oleh algoritma. Misalnya sebuah gelap yang seperti ini, algoritma itu tidak bisa bekerja menurut Yuval. Jadi arsitek menurut saya mau nggak mau ke depan
akan ada perubahan metode menurut saya, terutama pendekatan dengan komputer, dengan digital itu sudah sangat kuat sekali. Jadi saya pikir ini diskusi paparan halaman terakhir saya. Jadi yang terakhir adalah ini. Jadi ada 4 buku yang sudah saya keluarkan. Jadi buku ini kalau belum ada silakan, mungkin kawan saya Riris nanti bisa minta ke dia. Semua file kopinya ada. Jadi saya berharap dengan pemaparan ini penanggap juga bisa menanggapinya dengan sangat ketat. Dan saya mengingatkan ingin berbagi bahwa mari kita sama-sama gitu membangun arsitektur Indonesia, ya, arsitektur yang bisa memberikan referensi buat generasi yang akan datang. Menurut saya sangat penting. Jadi saya senang menulis, tapi saya jujur saya merasa sangat kurang referensi yang memiliki kajian kelokalannya kita, keindonesiaan kita. Nah, saya pikir saya tutup dulu. Saya pikir udah hampir 1 jam. Saya 1 jam lebih presentasi. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Agustinus untuk atas presentasinya yang komprehensif dan membuka diskursus.